Dari kau aja duluan dan langsung aja nanti setelah tahu opening. Maka yang mengatakan Tuhan itu tiga bukan saya, tetapi sesuai konteks Alkitab, saudaraku. Silakan, Bang. Itulah Trinitas, berarti aku tidak memiliki tiga Tuhan. Terbantahkan ya, menurutku tidak kepaksa kawan. Yang menghapus dosa kira-kira Tuhan atau manusia, saudaraku. Berarti Anda percaya Tuhan mati kan? Itu bukan manusia, berarti Tuhan yang mati. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu satu, tidak pernah mati. Tuhan Anda tidak pernah mati. Iya. Alhamdulillah, berarti penghapusan dosa tidak ada. Kristus ini Tuhan Anda bukan. Kristus Tuhan saya. Kristus Tuhan saya, sedangkan Kristus yang mati di tiang salib. Berarti Anda percaya Tuhan mati. Nah, firman itu juga yang digantung di tiang salib. Apakah Anda mau lari lagi? Bahwa yang digantung itu adalah Allah itu sendiri? Firman itu namanya Tuhan on off. Ini jangan Anda tersinggung, ini saya ikuti alur pendapat Anda. Oke, Firman tidak mati. Bagaimana kau berarti kau bilang tadi kau terus yang mati. Ya, maka di sini Anda mau dan tidak mau Anda akan mengakui bahwa Yesus Tuhan Anda pernah mati. Betul tidak? Kenapa kau bilang Yesus tidak mati? Loh, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Anak bata ini ingin jawaban dari Rahmana Raja atau ingin jawaban yang diinginkan anak bata? Capek kali menerangkan tadi. Terus tujuan Anda siapa Tuhan Anda kalau bukan Yesus? Arti Anda percaya yang mati itu Tuhan, bukan manusia. Yang mati itu firman Tuhan. Bagaimana kau ini? Tadi kau, kenapa manusia lagi kau bilang? Loh, yang mati manusia, Anda sendiri katakan bahwa. Bagaimana kau ini? Saya tidak relasikan sendiri, tetapi Anda sendiri. Allah itu tidak pernah meninggalkan surga. Nuzul, sama seperti pemahaman kalian, iman kalian. Firman itu nuzul menjadi buku, Quran. Pertanyaan saya kan simpel. Yang menghapus dosa manusia itu manusia apa Tuhan? Tuhan, bukan batu hitam. Bukan Hazar Ya, Aswad. Jangan dulu lari ke batu lanjut. hitam. Begitu. Anda Saya berhadapan menjawab. Begini, Saya menjawab tanya, dan saya meluruskan. kalau Anda mau lari ke batu hitam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan sebuah perdebatan yang cukup seru ya antara saudara Rahmana Raja dengan saudara dari Kristen yang memakai nama Anak Batak ya. Dan tentunya dia berasal dari daerah Batak, Sumatera Utara ya. Nah, di dalam perdebatan ini topik yang dibahas adalah tentang konsep ketuhanan yang sering disebut Tritunggal ya, dan juga konsep penebusan dosa di dalam Kristen itu sendiri. Nah, yang menarik tentunya seperti kita ketahui, Rahmana Raja ini setiap kali berdebat ataupun berdiskusi selalu menggunakan paham ataupun argumen dari lawan debatnya untuk menyerang balik ya, karena dia cukup berpikiran logis ketika berdebat, maka ini akan menyulitkan lawan debatnya itu sendiri ya. Dan ini terbukti kepada anak Batak ini karena sepertinya dia kebingungan untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh Rahmana Raja. Ibarat pepatah ya, seperti makan buah si malakama. Anak Batak ini berhadapan dengan Rahmana Raja ya. Kalau dijawab salah, tidak dijawab, maka keyakinannya akan runtuh terhadap
apa yang diyakininya tersebut. Nah, bagaimana keseruan debat ini? Kita akan simak bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Dari siapa dulu? Bisa Opening dari statement dulu. saudara. Ya, silakan. Ya. Dari saya duluan atau dari siapa duluan? Dari kau aja duluan dan langsung aja nanti setelah tahu opening statement langsung. Oke, jadi menurut pemahaman iya. saya dalam kekristenan ya, atau di dalam Alkitab itu sendiri, tentang paham Tritunggal. Paham Tritunggal itu sering ya disebut bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Siapa Allah Anak? Yesus. Siapa Allah Bapa? Allah, dan Roh Kudus. Jadi tentang paham Tritunggal di dalam Alkitab ya, saya kira itu tidak ada ajaran Tritunggal di dalam Alkitab, tetapi Tritunggal itu hanya pendapat. Kalau bagi prinsip saya ya, atau penafsiran saya adalah pendapat bapak-bapak gereja yang mengajarkan tentang Tritunggal. Karena Roh Kudus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, Yesus pula tidak mengaku dirinya Tuhan. Tetapi dituhankan, disebutkan bahwa itu sebagian daripada Allah. Yesus disebut Tuhan. Roh Kudus disebut Roh Allah, disebut Allah. Maka kalau kita mau koreksi di dalam perjanjian lama ya, saya belum masuk dalam ranah perjanjian baru. Roh Kudus tidak pernah mengaku dia Tuhan. Terus bagaimana kita bisa kesimpulan bahwa Tritunggal itu ada di dalam perjanjian lama? Itu statement saya. Silakan dari saudara. Sudah openingnya, Kang Ramana? Iya. Oh, Belum ya. belum itu. Ramana, kau kan selalu menganggap Tuhan Kristen itu 3. Jadi bagaimana sebenarnya pemandanganmu? Makanya kau selalu menganggap Tuhannya Kristen itu 3. Itu pemahamanmu dulu kau sampaikan. Terima kasih. Silakan. Ya. Sebetulnya begini, sebetulnya bukan kata saya bahwa Tuhan Kristen itu 3, tetapi kata Kristen sendiri. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah. Allah, Allah. Roh Kudus, Allah. Jadi yang mengatakan Tuhan Kristen 3 itu bukan saya, tetapi dijelaskan di dalam kitab Anda sendiri. Karena kalau kita melihat di dalam konteks Alkitab, Tuhan dengan Tuhan saling berdoa, saling meminta, saling menjadikan. Nah, di perjanjian lama ya, Tuhan menjadikan Musa sebagai Allahnya Firaun. Di perjanjian baru, Yesus dijadikan Tuhan bagi Israel. Maka yang mengatakan Tuhan itu 3 bukan saya, tetapi sesuai konteks Alkitab, saudara. Silakan, Bang. Ya, gimana anak Bata? Sudah cukup? Berarti yang disampaikan Brahmana Raja ginilah contohnya. Aku tidak tahu itu 3 Tuhan, tetapi di perjanjian lama dikatakan Tuhan 1, di perjanjian baru Yesus mengaku Tuhan lagi. Tidak ada Yesus mengaku Tuhan, tapi perjanjian baru mencatat bahwa Yesus Tuhan. Berarti seakan-akan Tuhan itu ada 2. Begitulah kira-kira ya. Ya, mungkin ya. Jadi sekarang ku sampaikan dulu Trinitas atau Kristen modern menyebutnya Tritunggal. Menurutku ya, tidak kupaksakan ya. Menurutku. Oke. Host bisa searching atau ku baca aja? Bisa searching? Nggak usah. Baca saja, bahasa saja, Bang. Jadi Tritunggal itu kawan, menurutku Tritunggal bukan berbicara tentang berapa Allah. Tritunggal bukan berbicara bahwa Allah itu ada 3. Aku orang Kristen memahami dengan sesungguhnya bahwa Tuhan itu ada 1.
Dari mana dalil saya mengatakan Tuhan itu satu? Ulangan 6 ayat 4. Perjanjian lama ini, bukan ciptaan Paulus. Ulangan 6 ayat 4. Oke, Brahmana, baca aja dulu Brahmana. Boleh saya bacakan saja ya? Ya, bacakan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Betul kan? Ya, benar. Sudah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa paham artinya ya, tauhid ya. Esa. Satu. Esa itu bahasa Sanskerta. Ya. Esa itu artinya satu. Oke. Bahasa aslinya adalah, ini ayat dicatat pakai bahasa Ibrani. Bahasa aslinya, Sema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Oke. Artinya Allah itu satu. Nah, kenapa orang Kristen memahami Allah itu tiga? Kenapa tidak satu aja? Kenapa? Ini udah di-screen ya. Oke, mantap. Disinilah pertama diberitahu di ayat ulangan 6 ayat 4 inilah awalnya diberitahu bahwa Allah itu satu. Berarti sebelum ayat ini, apakah Allah itu ada tiga? Kita cek. Untuk memahami Allah itu tiga atau satu, di lembaran pertama Alkitab, pertama sekali kita membuka Alkitab, di situ sudah dikatakan bahwa Allah itu satu. Kejadian 1 ayat 1. Tolong bisa screen sampai ayat 3. Halo. Berapa ya? Berapa? Bentar. Alkitab pertama. Pertama buka Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Benar? Iya, lanjut. Nah, menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu. Sudah, 3 saja. Trinitas, Tritunggal ya. Ya, 3, Tritunggal, 3. Ya. Di ayat 1 diberitahu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah satu ya. Langit dan bumi. Ya, Allah di sini, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Satu. Ya. Di ayat 2. Bumi, ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Roh Allah itu Roh Kudus. Berarti sudah 2 ya. Sudah 2. Ya. Roh Allah tidak bisa dipisahkan dari rohnya. Allah orang Kristen, Allah kami. Berarti udah 2 ya kita temukan ya. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirman. Firman. Berarti Allah punya firman. Iya. Benar ya? Oke. Firman itulah Yesus Kristus. Jadi harus dipegang dulu. Firman itulah Yesus Kristus. Nah, yang pertama Allah. Yang kedua roh Allah. Itulah Roh Kudus. Yang ketiga firman Allah. Nah, berarti sudah dapat 3 ya. 3. Oke, sudah dapat 3. Berarti Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Allah kan? Karena roh Allah, kan Allah sendiri rohnya.
Yang kedua, firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Oke. Kenapa ada Yesus Kristus? Kenapa enggak firman terus? Kan begitu. Iya. Oke. Buka lagi Yesaya 52. Yesaya berapa? 52. 53. Sorry. 53. Yes, sebentar. 50 53 ayat ayat 1 dan seterusnya. Sudah biar saja kebaca ya. Oke. Iya, baca. Oke. Siapakah percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkan dia. Dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilul-bilulnya kita menjadi sembuh. Ayat ini tidak ada campur tangan Paulus. Ini di Yesaya 1200 tahun sebelum Yesus lahir. Oke? Iya. Berarti di sini tidak berbicara Yesus ya? Ini nubuatan tentang dia yang jadi manusia. Oh, nubuatan tentang dia jadi manusia. Oke. Satu lagi, tanpa campur tangan Paulus. Yesaya 9. Sudah? Ya, lanjut. Biar aku aja membaca. Yesaya 9. Oke. 1000 di tafsir perjanjian lama dibuat di sini. 1125 tahun. 1125 tahun. Kembali yang betul itu 125 atau 120. Yang ini bukan? Ya. Tetapi tidak selamanya akan itu, betul? Judulnya dulu baca judulnya. Membaca Alkitab itu nggak boleh tenggal-tenggal. Enggak, Judulnya maksudnya takut salah, maksudnya ini yang bunyinya ini ya. Yesaya 9. Ya, benar. Sudah itu. Ya. Oh. Judulnya saja sudah jelas. Kelahiran Raja Damai. Ya. Oke ya. Nah, ini nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Raja Damai. Ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gander yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Ingat sebutannya sebelum dia lahir. Siapa sebutannya? Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia juga disebut Allah. Iya. Bapa yang kekal,
Raja damai. Ya, berarti Ayat ya. Nah, ayat Sudah yang aku cukup? bacakan ini, Ya. Ya. ayat yang aku bacakan ini tidak ada hubungannya dengan Paulus. Oke, baik-baik. Oke. Tidak ada, saya tidak akan hubungkan ke Paulus. Oke. Berarti Yesus Sudah, ini adalah sebentar. Allah itu sendiri. Bang Ramana sebentar. Ini Bang anak bata udah selesai ya? Udah panjang tadi. Belum harus komplit dulu biar tahu dulu Oke, pemahaman kita. silakan. Mika 5 ayat 5. Mika 5 ayat 5. Mika 5 ayat 5. Kurang jelas barusan apa? Mika 5 ayat 5. Mika 5 aja lah buka, Mika 5. Ya, bentar. Enggak. Udah ya? Mika 5 enggak ketemu nih. Mika 5 ayat berapa? Oh, Mika ya. Mika 5 gitu kan? Ya, ya. Oke, kita tampilkan semua saja. Mika 5 ayat berapa? Ayat 5 katanya. Mika 5 aja, Mika 5 aja dulu, Mika 5 aja. Udah Naik ini. dulu. Ayat 1, naik biar dapat judulnya. Apa judulnya? Oke. Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Ya, sudah jelas ya, Raja Mesias ya. Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, tempat kelahiran Yesus itu. Hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, di Kejadian 1 tadi. Sebab ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudara akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan aku akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dan kemudahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, termasuk Indonesia. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan. Sisa-sisa Yakub artinya Israel sudah hancur berkeping-keping. Ketika Yesus lahir tidak ada bangsa Israel. Israel itu sudah hancur kemana-mana. Yang ada tinggal negaranya dijajah Romawi. Ayat ini melahirkan tadi tidak ada campur tangan Paulus. Iya, baik. Oke. Satu Sudah ya? lagi. Sudah? Belum. Masih ada? Belum, Lanjut. masih ada. Oke. Yohanes 1. Bagaimana bisa ke Yohanes? Karena Buka aja. perjanjian baru kan sudah ada Paulus di situ. Di Yohanes Ya. tidak ada campur tangan Paulus. Tidak ada. Oke, baik. Oke. Yohanes 1 ayat. Iya, buka aja Yohanes 1. Oke. Di sini tidak ada campur tangan Paulus. Oke, baik. Oke. Oh. Yang ini apa yang telah ada sejak semula itu bukan? Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Bukan. Itu Bukan, satu Yohanes 1 ayat Yohanes. 1 pada mulanya adalah firman. Oh, Kalau Kalau bisa satu diperbesar, Yohanes- Kang Uwa kalau Iya. bisa diperbesar. sebentar. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Judulnya dulu. Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Salah ini, bukan ini. Ganti dulu. Ya, Yohanes sebentar. Oh, bukan ya. Nggak ada di sini. Coba Bang Basin bisa kita bantu lagi cari ini. Apa itu? Bang Basin ada Yohanes cari 1, karung, yuk. Bang.
Bang Baseng. Nggak ada mulanya gitu. Oke, bentar. Di sini 1 Di- Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ini yang mana ya? Bentar. Ini Yohanes, Yohanes 1 Yohanes. ayat 1 kan? Yohanes 1 ayat 1 kan biasanya Iya, itu? iya, betul. Oh, ini gampang, saya juga suka sama ayat ini. Bukan. Oke. Ini ya. Tuh. Ntar saya perbesar dulu ya. Nah, udah cukup? Apa terlalu besar? Bentar. Nih, kan? Belum muncul sama aku. Oh, bentar mungkin Kang Uwa masih yang muncul. Bentar ya. Yohanes 1 Kang. Kang Uwa ini kan ayat keandalan mereka ini. Iya. Ya. Oke. Cuman kebetulan nggak nemu. Iya, iya. Iya, iya, silakan. Oke. Judulnya aja udah jelas. Firman yang telah menjadi manusia. Iya, baik. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya, firman itu sah telah menjadi manusia. Tidak ada campur tangan Paulus. Oke? Nah, sekarang Trinitas yang ada di otakku dan yang ada di hatiku dan yang aku yakini adalah Allah Bapa itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang melayang-layang di bumi. Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman Allah, firman yang keluar dari mulutnya. Firman yang keluar dari mulutnya. Itulah Trinitas, berarti aku tidak memiliki 3 Tuhan. Terbantahkan ya, menurutku tidak kepaksa kawan. Iya. Kalau teman-teman sudah memahami, berarti aku memahami Tuhan itu 1, bukan 3. Itulah Oke, Trinitas yang kuyakini. Terima kasih, silakan. Tuhan itu 1. Tuhan itu 1 ya. Tuhan itu 1. Baik, saya akan tanggapi 1 demi 1 karena sudah sangat-sangat panjang pembahasannya ini, sudah sangat luar biasa. 20 menit itu barusan anak bata. Yang durasinya. menghapus dosa kira-kira Tuhan atau manusia, saudaraku? Yang Ya, menghapus silakan, dosa, Ana. Iya, Tuhan yang menghapus dosa, Tuhan. Tuhan. Berarti Anda percaya Tuhan mati kan? Tidak. Maaf, saya salah Anda tidak percaya sedikit Tuhan ya. mati. Maaf, admin saya salah sedikit. Kembali ke topik tentang Trinitas. Sebentar. Ini kan merujuk kepada Ini siapa ini? Trinitas. Iya, pertanyaan Brahmana Raja merujuk ke Trinitas itu. Oke. Anda percaya Tuhan mati? Tidak, Tuhan tidak mati. Tidak. Tetapi Anda percaya bahwa yang menghapus dosa atau menebus dosa itu Tuhan? Tuhan yang menebus dosa, Tuhan. Bukan manusia. Bukan. Bukan. Kalau bukan manusia, berarti Tuhan yang mati. Bagaimana? Kita akan kembali kepada Trinitas. Iya. Iya kan? Iya. Kalau yang mati itu manusia, yang jelas dosa tidak dapat diampuni kalau manusia yang mati. Kalau yang mati Tuhan, Anda pun tidak mengakui Tuhan mati. Lantas penghapusan dosa manusia, siapa yang menghapusnya? Manusia atau Tuhan? Itu merujuk kepada Trinitas juga. Tuhan yang menghapus. Tuhan yang menghapus. Berarti Anda percaya yang meneteskan darah di tiang salib adalah Tuhan, bukan manusia. Yang meneteskan darah di kayu salib Iya. ketika tersalib. Iya. Iya, Tuhan. Iya. Tuhan. Berarti Anda percaya Tuhan mati. Tuhan tidak mati. Terus yang mati manusia, bagaimana Anda percaya bahwa dosa dihapus oleh manusia?
Yang menghapus dosa Tuhan. Tuhan tidak mati. Lalu masalahnya di mana? Gini, terangkan dulu lah biar artinya biar Iya. biar Jadi ini baru poin-poin pertama yang saya ambil. Kalau menurut konteks Alkitab yang Anda yakini bahwa yang menghapus dosa atau menebus dosa itu Tuhan, lantas yang mati itu manusia, apakah Anda percaya manusia bisa menghapus dosa? manusia tidak bisa menghapus dosa, Tuhan yang menghapus. Nah, kalau memang Tuhan yang menghapus dan Tuhan yang menebus dosa, maka Anda harus percaya Tuhan Anda pernah mati digantung di tiang salib. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu satu, tidak pernah mati. Tuhan Anda tidak pernah mati. Iya. Alhamdulillah, berarti penghapusan dosa tidak ada. Karena yang mati manusia, bukan Tuhan. Coba kau jelaskan dulu, kau jelaskan. Mungkin begini. Anda tadi kan mengakui bahwa Tuhan hanya satu. Ya, benar. Kalau Tuhan satu, lantas satu mati, satu hidup, berarti ada berapa? Bagaimana? Di dalam konteks kekristenan bahwa Yesus adalah Tuhan Anda yang menebus dosa Anda. Dengar, tunggu. Kau jangan membawa konsep kekristenan. Kau mengapa membantah yang kusampaikan? Karena tidak semua sama Kristen seperti aku, tidak semua. Oke, sekarang saya tidak masuk dalam ranah Kristen, saya masuk dalam kejadian. Apa yang kujelaskan? Dalam kejelasan ya. Anda mengatakan tadi tentang Yesaya sampai babak belur dan segala rupa macam belur-belur, itu kan sangat luas dan panjang. Ya kan? Ya. Sampai Anda merujuk kepada penebusan dan pemulihan Israel. Sampai merujuk kepada Kristus. Iya. Ya kan? Kristus ini Tuhan Anda bukan. Kristus Tuhan saya. Kristus Tuhan saya, sedangkan Kristus yang mati di tiang salib. Berarti Anda percaya Tuhan mati? Tuhan tidak mati. Bagaimana kau memahaminya? Terus yang mati siapa? Ya, sekarang saya tanya, yang mati siapa? Bagaimana kau memahaminya? Anda percaya Yohanes 1 ayat 1 kan? Ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang firman sudah menjadi manusia. Apakah kodrat sebagai Allah berubah? Tidak berubah. Nah, firman itu juga yang digantung di tiang salib. Apakah Anda mau lari lagi bahwa yang digantung itu adalah Allah itu sendiri? Firman itu yang digantung di kayu salib itu adalah firman Allah. Ya, yang Allah itu sendiri menurut konteks Yohanes 1 ayat 1 kan? Iya, benar. Berarti Anda percaya Tuhan mati. Dia tidak mati. Terus 3 hari 3 malam baru dibangkitkan, bagaimana tidak mati? Gini kawan, kalau aku tadi membaca, makanya setengah 20 menit tadi, berarti kau tidak pahami. Susah memang. Gini, kuterangkan sekali lagi. Firman yang keluar dari mulut Allah itu, firmannya menjadi manusia. Sudah ya? Benar. Oke. Persoalan firman itu sebentar Bang Jenny. Oh iya. Ya, lanjut ada yang mantul barusan. Oke. Ya, lanjut. Firman yang menjadi manusia itu sudah sah, tidak terbantah, tidak bisa dibantah lagi. Bahwa saya tidak membantah itu. Oke. Soal dia lahir dari manusia sudah dijelaskan lagi tadi di kitab Yesaya ya, Saya tidak bantah itu. Oke. Nah, ketika dia menjadi manusia, yaitu yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, jangan dulu Tuhannya dulu. Jangan terlalu Dia firman itu menjadi manusia dan namanya disebut Yesus. Untuk apa firman itu menjadi manusia? Di Yesaya tadi, untuk menebus ganjaran keselamatan kita ditimpakan kepadanya, Yesaya tadi, agar kita selamat. Bagaimana caranya selamat? Allah yang menjadikan firman-Nya itu menjadi manusia, menebus dosanya, menebus dosa manusia.
lewat kelahirannya menjadi manusia. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, itu 100% firman Allah. Pertanyaannya tadi kau bilang, jadi yang mati itu siapa gitu kan? Ya. Oke. Ketika Yesus hendak mati, apa yang dikatakannya? Ketika Yesus hendak mati, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, di sini firman itu berkata, firman yang keluar dari mulut Allah itu, yang telah menjadi manusia itu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu matilah Yesus. Firman itu kembali kepada Allah. Firman itu kembali kepada Allah. Firman yang menjadi manusia itu kembali kepada Allah. Lalu Yesus, tubuh Yesus yang sudah mati dikuburkan. Lalu Allah membangkitkan tubuh itu lagi. Membangkitkan tubuh itu yang ditumpangi firman. Membangkitkan tubuh yang ditumpangi firman itu lagi dari antara orang mati. 3 hari tubuh itu mati. Dan dibangkitkan Allah kembali. Dan kembali menempatkan firman-Nya di dalam tubuh yang dibangkitkan itu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan mati? Oke, baik. Penjelasan Anda saya simak dengan baik. Oke. Berarti Yesus ini Tuhan mati pasang ya. Ibarat apa? Ganti-ganti ya. Ketika Yesus mati, tubuh manusianya. Ketika Yesus dibangkitkan, namanya masuk lagi ya. Berarti namanya Tuhan on off. Ini jangan Anda tersinggung. Ini saya ikuti alur pendapat Anda. Iya kan? Kan Anda bahas tadi. Iya. Berarti firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu mati, berarti kodrat keilahian firman tersebut tidak ada. Firman tidak mati. Bagaimana kau berarti kau bilang tadi kau terus yang mati itu manusia. Firman yang jadi manusia mana? Yesus kan? Iya. Yang mati siapa? Tubuh manusia itu yang mati. Tubuh manusia yang ditempati oleh firman. Yang saya tanyakan, firman bukan jadi roh, firman menjadi daging manusia. Dan itu konteksnya jelas di dalam Alkitab loh. Bagaimana Anda mau lari dari pernyataan itu? Iya kan? Oke, silakan. Kalau Anda tidak mengakui bahwa daging itu manusia dan berdarah, dan itu adalah Tuhan, berarti penyalipan atau penebusan dosa itu tidak ada. Loh, kalau yang mati itu manusia, tidak mungkin manusia bisa menebus dosa manusia. Konteks di dalam Alkitab berbicara yang menebus dosa manusia adalah Tuhan. Di dalam konteks penebusan. Kenapa? Karena sehingga Yesus dituhankan oleh karena penebusan tersebut. Kalau bukan Yesus yang mati, terus siapa yang manusia? Nah, kalau Yesus yang mati, Tuhan Anda namanya siapa? Tadi saya tanya, Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda. Yang mati juga Yesus. Terus kalau yang mati itu bukan Yesus, terus ada berapa Yesusnya di sana yang digantung di tiang salib? Yang jelas Yesus Tuhan yang Anda sembah itu. Maka di sini Anda mau dan tidak mau, Anda akan mengakui bahwa Yesus Tuhan Anda pernah mati. Betul tidak? Sudah? Iya. Itu dijawab dulu, Bang Makanya saya Ramana tanya. ya. Dijawab dulu ya, Bang Anak Batak. Anak Batak dijawab dulu. Tuhan saya tidak mati. Tidak mati. Berarti Yesus tidak mati ya. Yesus tidak mati ya. Kita catat, Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Ya. Lanjut, Bang. Terus yang mati siapa? Kenapa kau bilang Yesus tidak mati? Loh, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Terus yang mati siapa? Yang mati tubuh manusia yang mati. Tubuh manusia. Ya, terus ketuhanan Yesus, apanya yang menjadi Tuhan dia ketika dia manusia, apanya yang menjadi Tuhannya? Oke, kutanya dulu sehingga kau. kalian mempertuhankan dia.
Karena di dalam Kutanya Injil dulu. Matius sudah jelas, di situ dia mengatakan bahwa telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kutanya dulu kau jawab dulu. Yesus itu siapa? Dari keteranganku tadi, dari tadi 20 menit. Yesus itu kau definisikan siapa? Kan menurut Alkitab, saya tidak mau mendefinisikan sendiri, saya tetap ikut. Menurut yang kuterangkan tadi, paham kau tidak? Menurut yang kuterangkan tadi, saya selama 20 menit. Ya, jadi begini. Begini, saya paham. Sebentar Bang Rahmana, Bang Ramna biar tidak saling ngotot. Dalam artian begini, tadi anak Bata sudah 20 menit kurang lebih menerangkan menurut anak Bata bahwa Yesus itu bla 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 ya, panjang lebar. Sekarang giliran Rahmana Raja untuk mengcounter ataupun menjawab apa yang menurut versi Bang Rahmana Raja dengan berdasarkan dari Alkitab juga kan, bukan dari yang lain. Nah mungkin itu silakan dilanjut Kang Rahmana Raja, biar lebih spesifik saja mungkin, jangan apa ya. Dengar dulu, stop dulu. Tanya dulu kau. Dari 20 menit yang dijelaskan tadi, siapakah Yesus itu menurutmu? Setelah kau dengar apa yang kita bilang tadi. Kalau menurut yang Anda jelaskan, Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena dia berawal dari firman yang menjadi Allah itu sendiri. Sesuai konteks yang Anda bawa tadi sudah sangat jelas. Cuma mentoknya di kematian, Anda tidak mau mengakui pembahasan 20 menit tadi yang Anda jelaskan. Anda yakin Yesus itu firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu, firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman menjadi manusia. Saya kira sekalipun firman itu menjadi manusia, kodrat kealahan tadi sesuai dengan konteks Yohanes 1 ayat 1 tidak akan pernah hilang. Kalau Anda mengatakan bahwa hilang kealahan, bahwa dia hanya sebagai manusia, berarti orang-orang zaman menyembah Yesus yang manusia, bukan yang Yesus Tuhan. Betul tidak? Sini aja lah, aku kasih tahu Anda ya. sembah Yesus ini ketuhanan dia atau kemanusiaan dia? Sebentar belum beres. Oke. Tadi Anda harus jelaskan yang Anda sembah Yesus ini ketuhanan dia atau kemanusiaan Yesus. kupikir tadi waktu aku menjelaskan kau dengar. Gitu loh. Saya sudah dengar, saudaraku, sangat-sangat pasti Anda menjelaskan. Cuma Anda gugurnya di kematian tadi. Dengar dulu. Kenapa gugur? Dengar dulu. 20 menit kujelaskan tadi. Menurutmu siapakah Yesus itu? Itu aja kau jawab. Iya, kalau menurut Dari konteks 20 menit Alkitab, yang kujelaskan tadi. Sudah kalau dijawab menurut konteks tadi Alkitab, anak Bata. saya sudah sampaikan sesuai konteks Alkitab. Yesus Tuhan. Iya. Menurut Anda, penjelasan Anda. Saya tidak menurut penjelasan saya. Makanya saya pertanyakan. Konsep Alkitab. Jangan konsep Alkitab. Menurutmu apa yang kau tangkap dari yang kusampaikan tadi? Selama 20 menit. Siapakah Yesus itu menurut? Kalau menurut saya, ya, menurut saya, Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Sesuai Karena dengan yang jadi manusia firman. Ya biar dijawab dulu anak Bata. Mohon dia tidak tahu apa yang kutanya. anak Dia Bata. tidak tahu apa yang kutanya. Anak Bata. Jadi Sebentar. Biar sehat kita diskusinya. Begini. Anak Bata ini ingin jawaban dari Rahmana Raja atau ingin jawaban yang diinginkan anak Bata? Ketika dijawab oleh Rahmana Raja selalu dipotong gitu. Atau pakai Kalau timer seperti aja. Dia tidak Jadi tahu begini. apa pertanyaannya. Dia Jadi tidak tahu begini, apa saya jawab melalui konteks Alkitab, dia tidak terima. Jangan Kalau melalui saya konteks beranalogi, tidak mungkin Alkitab. Anda terima, sedangkan konteks Alkitab Anda saja, Anda tidak mau menerimanya. Tadi 20 menit, dari 20 menit apa yang kusampaikan tadi, dari yang kusampaikan tadi selama 20 menit. Siapakah Yesus itu menurutmu? Sudah dijawab tadi Iya, berkali-kali. menurut Anda yang Anda sampaikan itu dari awal sampai selesai tidak ada Tuhan 2 atau 3, 1, yaitu Yesus. Betul apa tidak? Betul kah? Betul apa salah itu? Jawaban Bang Ramana bahwa sesuai yang saya diterangkan tangkap tadi. kamu dari tadi kamu jelaskan sampai ke kitab Yesaya, sampai ke kitab Mika, tetap merujuk kepada Yesus adalah Tuhan.
Betul apa salah? Salah kau kawan, salah. Salah. Capek kali menerangkan tadi. Terus tujuan Anda siapa Tuhan Anda kalau bukan Yesus? Kan saya kira begitu banyak ayat yang kau petik sampai merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Akhirnya firman itu menjadi manusia, sang penebus. Ya. Oke. Siapa yang feedback ini? Sebentar. Ada yang feedback siapa ya? Jadi firman itu menjadi manusia sebagai penebus, ya kan? Iya. Ya. Nah sekarang saya tanya, yang tebus dosa itu Tuhan apa manusia? Firman Allah. Bagaimana kau? Barusan kau mengatakan firman itu adalah Yesus. Berarti kau tanya lagi siapa yang menebus? Iya, sekarang firman Allah yang itu Allah sendiri kan menurut konteks Yohanes 1 ayat 1. Bisa ikut Iya, karena keluar dari mulutnya. Nah, terus yang mati itu Tuhan bukan. Karena yang menebus dosa ini Tuhan. Jadi saya tidak membantah sama sekali tentang penjelasan saudaraku. Nah, saya tidak membantah. Cuma di ujung penjelasan Anda, yang saya tanyakan, yang menghapus dosa manusia itu siapa? Manusia atau Tuhan? Karena seperti dua suara. Iya, ada feedback punya Bang Charles ini, kalau bisa dimatikan YouTube-nya. Lanjut ya Kang Iwa ya. Iya. Ya. Biar selesaikan dulu Kang Ramana Raja, nanti jangan dulu dipotong, ketika selesai baru disanggah ataupun dikomentari balik ya. Iya, jadi begini, dari tadi saya tangkap ya penjelasan saudaraku anak Batak ini menjelaskan mulai dari awal ya sampai turun bahwa Tuhan itu satu. Iya kan? Iya. Kan Anda sempat menampilkan bahwa Tuhan kita itu Allah itu Esa. Nah, sampai merujuk kepada pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Konsep turun lagi dan firman itu menjadi manusia, yang tadinya status firman itu adalah Allah itu sendiri menjadi manusia dalam rangka penebusan. Oke, lanjut aja, tapi udah agak komplekskan sedikit. Lanjut. Nah, yang saya di penghujung pembahasan Anda yang saya tanyakan cuma satu hal. Yang tebus manusia dari dosa, Tuhan apa manusia? Tuhan, masa manusia bisa nebus dosa? Oke. Berarti Anda percaya yang mati itu Tuhan, bukan manusia. Yang mati itu firman Tuhan. Bagaimana kau ini? Tadi kau yang mati itu firman Tuhan, yang itu firman Tuhan, yang firman itu adalah Allah itu sendiri. Kembali kepada konteks Yohanes 1 ayat 1. Karena Tuhan tidak pernah berubah kan? Iya, tidak berubah. Iya. Berarti kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, berarti tidak pernah berubah sekalipun dia telah nuzul menjadi manusia. Sebagai misi penebusan dosa, yang mati digantung di tiang salib. Tetapi kalau Anda tidak percaya yang mati itu Tuhan, maka dosa kalian tidak diampuni, tidak ditebus. Karena menurut konteks Alkitab, yang menebus dosa manusia adalah Tuhan. Sedangkan yang mati manusia, bagaimana manusia bisa menebus dosa manusia? Begini banyak. Sudah, lanjut. Jadi ini hanya 2 poin yang saya tanyakan kepada Anda. Yang menebus dosa manusia itu Tuhan apa manusia? Ya. Satu lagi. Lanjut aja, nggak usah berhenti. Ya, cuma sebatas itu pertanyaan saya. Yang menebus dosa Tuhan, mana mungkin manusia bisa menebus dosa? Berarti Anda percaya Tuhan itu mati. Kalau Anda tidak percaya Tuhan itu mati, berarti konteks Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kamu sendiri yang menggugurkannya. Tuhan tidak mati. Tubuh manusia yang lahir ke dunia yang disebut Yesus itu adalah firman Allah.
perkataan yang keluar dari mulut Allah, firman. Oke. Firman Berarti itu bukan Allah kan? Firman Allah. Iya. Ah. Berarti yang menebus dosa bukan Allah tetapi firman-Nya yang menebus. Masih feedback ya, masih feedback. Masih Pak, masih. Sorry, saya mute lagi ini Bang Charles, masih silakan. Udah, lanjut. Ya, jadi itu saya minta tolong dijelaskan, yang mati itu manusia apa bukan? Yang mati itu manusia, tubuh manusia Tubuh yang manusia. dipakai, kau dengar aja lah dulu, ya. Iya, lanjut Bang. Yang mati itu adalah tubuh manusia yang ditumpangi oleh firman Allah. Tubuh manusia yang ditumpangi oleh firman Allah. Jadi ketika tubuh itu mati, firman itu tidak mati. Bisakah firman mati? Oke, berarti yang mati itu manusia ya? Iyalah, tubuh manusia. Ya. Oke, berarti yang menebus dosa Anda manusia, bukan Tuhan. Kenapa manusia lagi kau bilang? Loh, yang mati manusia. Anda sendiri katakan bahwa yang jasad yang mati itu adalah tubuh yang ditumpangi firman yang tadinya di Yohanes ayat 1 adalah Allah itu sendiri. Jangan kau korelasikan dulu ke situ. Bagaimana kau ini? Saya tidak korelasikan sendiri, tetapi Anda sendiri, saudaraku sendiri yang mengatakan yang mati itu tubuh yang ditumpangi oleh firman tadi. Tunggu dulu. Apa benar Anda sendiri? Kalau sama aku kau berdiskusi, jujur aja lah. Yang sudah dipahami, jangan pura-pura tidak dipahami. Oke, lanjutkan. Justru dari tadi yang Anda jelaskan, saya berusaha untuk memahami. Saya ikuti alur pendapat Anda. Anda mengatakan yang mati itu bukan Tuhan, tetapi tubuh manusia yang ditumpangi oleh firman Tuhan. Yang menurut konteks 1 ayat 1 tadi, Yohanes 1 ayat 1, bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya kan? Nah, kembali kepada konteks penebusan. Kalau yang mati itu manusia, kan Anda sendiri tidak yakin kalau manusia yang menebus dosa manusia. Manusia tidak bisa menebus dosa. Ya berarti Anda mengakui yang mati itu Tuhan, karena hanya Tuhan yang berhak menebus dosa manusia, bukan manusia. Yang digantung di kayu salib siapa menurutmu? Kalau menurut saya, secara konteks Alkitab, yang lahir sampai mati digantung di tiang salib adalah Tuhan. Menurut konteks Alkitab. Ya. Tetapi Anda tidak mau mengakui Tuhan itu mati. Saya mau tampilkan ayat sebagaimana menjelaskan bahwa Yesus itu lahir sudah Tuhan. Dan Yesus pula yang bukan manusia, tetap Tuhan. Karena konteks Alkitab dan konteks saudara-saudara sebagai iman Kristen meyakini bahwa yang menebus dosa manusia adalah Tuhan. Menurut konteks Alkitab. Ya. Tetapi Anda tidak mau mengakui Tuhan itu mati. Saya mau tampilkan ayat sebagaimana menjelaskan bahwa Yesus itu lahir sudah Tuhan. Dan Yesus pula yang bukan manusia, tetap Tuhan. Karena konteks Alkitab dan konteks saudara-saudara sebagai iman Kristen meyakini bahwa yang menebus dosa manusia adalah Tuhan. Ya. Kalau pembahasan Anda yang tadi mengatakan bahwa yang mati itu manusia, yang sekedar ditumpangi oleh firman Tuhan tadi, berarti tentang penebusan tadi gagal. Karena yang mati jasad manusia. Ketika sudah keluar, firman yang tumpangi jasad manusia tadi sudah keluar, berarti manusia tersebut bukanlah Tuhan. Kenapa kau bilang bukan Tuhan? Lanjut dulu. Nah, Anda kan tidak percaya Tuhan itu mati. Tuhan tidak pernah mati. Nah, kalau Tuhan Yesus yang disebut Tuhan itu, dengar dulu. Ya. Yesus yang disebut Tuhan itu adalah firman Tuhan, firman. Iya. Paham atau tidak? Iya. Saya paham. Oke, saya paham. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang manusia itu adalah firman Tuhan. Ya, bagus. Yang mati itu Anda tidak yakin tadi kalau firman pernah mati. Ini yang susahnya Anda sendiri.
Kan saya kutip Dengar, mengatakan kawan. mana bisa firman mati. Berarti yang mati manusia. Nah, kalau manusia yang mati, bagaimana bisa menebus dosa manusia? Firman itu berada di kematian selama 3 hari. Tetapi firman kan tidak bisa mati. Paham kau tidak? Ya, berarti Anda percaya firman itu mati, kan? Firman tidak, mana bisa firman mati? Bagaimana kau ini? Oke, berarti Yesus bukan firman. Berarti manusia ya, berarti firman yang menjadi manusia ini gugur ya. Di sini saudara saya anak Batak mengatakan bahwa firman tidak pernah mati. Berarti yang menjadi manusia ini bukan firman. Karena dia ini yang mati. Kau dengar kawan? Biar ku sampaikan dengan jelas lagi, lebih sederhana. Ya. Allah itu tidak pernah meninggalkan surga. Sudah? Ya. Allah tidak pernah meninggalkan surga. Jadi siapa Lalu siapakah Yesus yang disebut Tuhan yang pernah datang ke dunia itu? Itu adalah firman Allah. Firman Allah yang di surga itu. Kata-katanya. Sudah? Berarti ya ada bapaknya Yesus kalau Sabar, jangan dulu potong. Sabar dulu. Oke, berarti yang turun ke dunia adalah firman-Nya. Ya, betul, bagus. Ya. Yang menjadi manusia. Berarti yang mati juga firman yang menjadi tubuh manusia yang ditumpangi firman itu. Terus yang firman yang jadi manusia yang mana? Yesus apa? Kalau memang tubuh ditumpangi firman itu bukan firman yang menjadi manusia, berarti Yesus gagal ke dunia. Karena begini loh, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki." Dan anak itu disebut Yesus. Yang tadinya di konteks tadi di Injil Yohanes yang mengatakan firman telah menjadi manusia. Manusianya siapa? Yesus. Iya, benar. Nah, berarti firman ini tidak pinjam jasadnya manusia biasa, tetapi memang firman ini terbentuk menjadi manusia. Sesuai konteks yang disebutkan tadi, firman telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama kita. Oke. Lalu manusia ini digantung di kayu salib. Mati tidak? Mati. Ya, mati manusia itu. Alkitab yang bilang. Ya, apakah firman itu ikut mati? Firman yang menjadi manusia itu mati. Kalau firman tidak mati, berarti manusia yang tadi mati bukan berasal dari firman, karena bukan firman yang mati. Bilang saja roh, bukan firman roh. Yang itu bukan. Firman yang menjadi manusia itu digantung di kayu salib. Sudah. Firman yang menjadi manusia itu digantung di kayu salib, lalu dirajam, ditombak. Sehingga manusia itu mati. Turun ke dunia orang mati selama 3 hari. Tetapi dunia orang mati tidak bisa menahan firman itu, karena firman tidak pernah mati. Makanya firman itu bangkit. Berarti yang mati bukan firman ya? Firman tidak mati. Oke, yang mati manusia. Yang mati manusia yang ditumpangi firman ini. Oke, kembali lagi kepada konteks penebusan. Siapakah yang menebus dosa manusia? Tuhan yang ada di surga. Tuhan yang ada di surga. Yang mati manusia yang ditumpangi firman. Ini bagaimana sih, saudaraku? Firman-Nya Tuhan turun. Dengar. Allah itu ada di surga. Tuhan itu ada di surga. Jadi yang menebus dosa manusia ini adalah firman Allah itu sendiri. Firman-Nya, firman. Iya. Berarti kesimpulan ini yang mati bukan firman, tetapi tubuh yang ditumpangi firman. Oke. Ya.
Apakah tubuh yang ditumpangi firman itu adalah Tuhan menurut Anda? Ketika ditempati firman itu Tuhan. Iya, tetapi yang mati kan bukan firman, yang mati kan manusia. Iya. Kembali kepada pertanyaan tadi, yang menghapus dosa manusia apa Tuhan? Sedangkan yang mati Anda sendiri mengatakan manusia yang mati. Dengar kawan. Ya. Kalaupun kau tidak bisa menangkap, barangkali teman-teman yang Muslim bisa menangkap ya. Ya. Ini sekali lagi Karena lebih jelas begini, ini. kalau menurut pendapat saya seperti ini. Nah, dia bisa menangkap itu anunya. Logikanya Ya. itu. Kalau saya tangkap coba. dari tadi, ya, dari tadi, Anda menghindar dari kematian Tuhan. Anda larikan kepada tubuh manusia yang ditumpangi. Ya. Nah, Firman Allah. Tetapi tidak ada konteks, di dalam Alkitab bahwa firman itu turun menumpangi jasad manusia, tetapi firman itu menjadi manusia. Jadi Iya, menurut firman itu ya, menjadi manusia. konteks yang Anda bawa sendiri dengan mengatakan bahwa yang mati itu tubuh yang ditumpangi oleh firman. Berarti tidak ada konteks, tidak terbukti firmannya menjadi manusia, tetapi firman turun hanya numpang di jasad manusia seperti yang mati tadi. Ini semua yang itu bukan saya. Begini. Firman Allah itu menjadi manusia itu di dalam Yesus yang digantung di kayu salib. Ya, betul. Karena dia digantung di kayu salib, kau dengar dulu. Karena dia digantung di kayu salib dan ditombak perutnya, sehingga Yesus yang digantung itu mati. Turun ke dunia orang mati. Dan firman tidak mungkin mati kan? Akhirnya pada hari yang ketiga, firman itu bangkit karena kematian tidak bisa menahan firman. Kematian itu tidak bisa menahan firman. Makanya pada hari yang ketiga bangkit tubuh itu yang ditempati firman itu. Paham kau tidak? Jadi ya saya paham. Itu yang saya katakan kepada Anda. Kalau yang mati itu bukan firman yang jadi manusia, tetapi yang mati itu hanya jasad yang sekedar ditumpangi oleh manusia, berarti dosa Anda yang ditebus oleh manusia, bukan Tuhan. Tubuh yang mati itu bukan itu menebus dosa, itu tubuh. Bergabung gitu. Sebentar. Jadi begini, Iya. sabar Apa, habis ini baru disambung oleh teman-temannya. Bang Ramana masih lanjut. Mungkin begini biar nggak muter-muter, ini udah 1 jam. Kita kan ada siapa tadi? Centang Ijo dan tadi ada yang mau membantu anak bata katanya. Mungkin kita compare ke teman-teman Kristen. Oke. Pendapatnya seperti apa gitu kan? Ya. Oke. Ya. Oke. Gimana? Iya, silakan. Host bisa dengar aku? Boleh? Ya, kenapa? Bikin dulu room khusus sama aku sama Brahmana Raja ini, biar jangan terganggu teman-teman, nggak enak juga. Bikin dulu room khusus. Kalau Brahmana bersedia. Itu bisa diatur, bisa dikondisikan ya. Mungkin karena ini kan kita ini harus harus objektif ketika kita Saya tanya, berdiskusi. ini live kah? Ini live. Oh. Ini live. Jadi begini, ketika jawabannya yang kita simak atau kita perhatikan dari tadi ini bersikuku terhadap pendapatnya masing-masing, harus ada pihak ketiga atau pihak lain yang mungkin ditanya pendapatnya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Kalau seperti ini terus, mungkin tidak akan ada ujungnya ini. Mohon maaf. Boleh juga nih Centang Hijau atau siapa ya? Tunggu. Untuk mengkompir saja. Aku closing dulu. Kalau begitu. Kenapa? Izin sebentar. Boleh? Izin sebentar. Ya, silakan. Oke. Jadi pemahamannya ini simpang siur. Apa yang disampaikan anak Batai tadi udah klop, cuman mungkin penyampaiannya yang kurang mengena gitu ya. Sementara Mana Raja berputar-putar. Iya.
Maksud dan tujuan, dengar dulu Pak, bentar, saya meluruskan. Iya. Saya mau meluruskan. Tuh. Maksud dan tujuan dari si anak bata, saudara saya ini, firman itu nuzul menjadi manusia. Nuzul, sama seperti pemahaman kalian, iman kalian. Firman itu nuzul menjadi buku, Quran. Itu kira-kira, lanjut lagi. Mungkin begini, ketika ada sanggahan dari siapa ini? Mohon maaf. Saya Nabi YouTube. Nabi YouTube. Bisa dengan Rahmana Raja untuk konfir apa namanya? Saya kira orangnya langsung sudah mendengar secara langsung. Oke. Bang Rahmana Raja, monitor. Ya, siap. Coba untuk dengan Nabi YouTube. Silakan. Iya. Jadi masalah firman menjadi manusia saya sudah paham dari tadi, sudah jelaskan. Bahkan saya juga kan menjelaskan tadi mengenai firman itu nuzul menjadi manusia. Oke, jadi masalahnya? Kalau Anda sudah paham, masalahnya apa? Iya, masalahnya yang menghapus dosa manusia itu Tuhan apa manusia? Yang menghapus dosa manusia itu Tuhan. Karena konsep sabar. Ya. Karena konsep keselamatan di dalam kekristenan, di dalam Alkitabiah, sebelum Yesus lahir, untuk penebusan dosa, orang-orang Israel pada masa itu selalu melakukan pengorbanan, yaitu melalui binatang minimal. Dan Alkitab mencatat korban penebusan dosa itu minimal 2 ekor anak burung terkukur. Dan itu panjang sejarahnya. Saya kalau menerangkannya itu tidak cukup durasi setengah jam. Tapi pada intinya Yesus itu adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Dan itu Anda tidak bisa menggugat lagi. Saya ilustrasikan sama seperti iman kalian yang mengatakan firman itu nuzul menjadi buku, yaitu Quran. Jadi begini saudaraku, kalau kita menjelaskan tadi kan saya sudah sepakat maaf kawan. Kita bukan. Tunggu sebentar, saya hanya mau meluruskan. Anda jangan memanggil saya saudara kepada saya, karena Quran Anda melarang Anda memanggil saudara kepada saya. Jangan begini saudaraku, dengar baik-baik ya. Jangan dulu kita ambil panduan atau kesamaan di dalam Al-Quran. Begitu. Saya hanya mau meluruskan iman Anda. Saya mau kalau memang Anda mau meluruskan berarti saya yang Anda. Karena itu perintah. Karena itu perintah Anda, perintah Quran Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Perintah firman yang nuzul menjadi Quran. Oke. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Oke. Ya. Saya bisa bicara? Oke, silakan. Dilanjut Bang Rama. Iya. Kan pertanyaan saya kan simpel. Yang menghapus dosa manusia itu manusia apa Tuhan? Tuhan, bukan batu hitam. Bukan Hazar Allah. Jangan dulu lari ke batu hitam. Begitu. Anda berhadapan dengan saya. Saya tanya. Kalau Anda mau lari ke batu hitam, saya katakan. Sudah dijawab. Tuhan Anda saja Tuhan Anda saja menghapus dosa pakai kayu salib loh. Maaf. Ini Bang Rahmana dan Nabi YouTube, jangan lari kemana-mana, jangan lari ke batu hitam. Makanya saya bilang karena begini. Sebentar. Karena dari awal begini, anak bata sudah konfir bahwa jangan lari melebar ke Al-Quran. Iya. Itu satu. Yang kedua, karena saudara saya itu tidak paham tentang Quran dan hadis. Karena saudara saya itu tidak paham tentang Quran dan hadis. Itu mungkin justru karena dia tidak paham. Kalau mau bertanya tentang Islam, nanti kita jawab. Karena saya tegaskan, karena saudara saya tidak paham tentang Quran dan hadis, itu sebabnya dia tidak mau lari ke situ. Kita tidak paham kita Islam. Jangan dulu lari ke batu hitam, hancur Anda. Sebentar saya tengahin dulu ya. Sebentar Anda bertanya. Silakan Bang Basin. Sebentar Anda bertanya. Sebentar saya harus tengahin ini ya. Jadi gini, ini topiknya bukan dua arah. Jadi topik ini bukan dua arah. Jadi dari Lai Anak Batak itu meminta pembahasan tentang konsep keselamatan menggunakan Bible. Jadi di sini tidak ada dua arah, bukan konsep keselamatan di Islam ataupun di Kristen, tapi cuman konsep keselamatan di Kristen. Jadi jangan bawa-bawa dari Islam begitu. Jangan dulu lari sana sini. Memang mau dari awal minta topiknya dua arah,
keselamatan di Islam dan keselamatan di Saya Kristen tidak itu akan bisa jadi. saya jawab, Tapi saya tadi tidak bilang akan bahwa, saya tidak akan Al-Quran itu dibilang tidak saya masuk tidak dalam Islam. saya tidak akan bawa dua arah kalau si Rahmana Raja jujur menjawab dan mengakui apa yang dikatakan saudara saya si anak Batak. Justru ini namanya kan dialog. Teman-teman, aku bicara dulu teman-teman. Oke. Brahmana Raja, aku minta nomor handphonemu nanti dari yang punya room ini ya. Kita membahas ini kita berdua aja ya. Ya kawan ya. Iya itu. Oke. Jadi untuk ini kita akhiri dulu ya, biar ke topik yang lain aja dulu, biar teman-teman saya ya. Oke, nanti aku minta nomornya ya. Oke. Silakan lanjut, silakan. Anak Bata, ya. Saudaraku. Ya, Bang. Shalom, saudaraku, shalom. Shalom. Kalau boleh kembali dulu ke RAK, kita ngobrol secara privacy, boleh? Sekarang? Iya, selepas ini kita ngomong secara pribadi, oke? Oke. Kalau boleh, saya tunggu ya. Oke, Bang. Oke. Saya tunggu di sana ya. Yuk. Oh. Oke. Boleh saya bicara? Sahabat-sahabatku. Oke, siapa yang mau bicara? Iya, saya bukannya. Oke, silakan. Ya. Sebentar, sebentar kalau sebelum tadi pembicaraannya anak Batak mengatakan konsep keselamatan di Kristen. Nah, sekarang saya balik, boleh kan? Menyambung yang kemarin, saya bertanya ingin belajar konsep keselamatan di Islam. Oke. Sebentar Pak, sebelum dilanjut, perlu saya tegaskan bahwa tema yang disepakati ya, saya sekali lagi, tema yang disepakati anak Batak dan Rahmana Raja itu bahwa anak Batak berkata bahwa kalau teman-teman Islam itu suka bilang bahwa Tuhan kami itu 3. Saya akan buktikan konsep Tritunggal itu Tuhannya 1. Siapapun yang bertanya, saya akan jawab. Tidak boleh melibatkan Al-Quran. Itu perlu saya tegaskan. Makanya tadi konsepnya. Saya paham. Itu kan sama anak Batak. Itu kan sama anak Batak. Nah, ini sekarang sama saya. Lain, ya kan? Iya. Betul. Saya ingin belajar. Bang Basim. Di sini sudah mau subuh. Saya istirahat dulu. Di sini sudah mau subuh. Nah, karena sudah jam 4.30. Jadi mungkin kalau masalah ini nanti lanjut dengan teman-teman yang masih ada di room sini. Kalau mau dengan saya besok bisa dengan saya lagi. Boleh. Oke ya? Saya sudah istirahat semua? Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, saudara semuanya, benar saja ya, seperti yang apa kita perkirakan di awal, bagaimana jalannya perdebatan tadi. Ternyata memang Rahmana Raja sangat piawai ya di dalam melakukan diskusi atau perdebatan, dan itu terbukti tadi betapa kesulitannya anak Batak ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Rahmana Raja, seperti halnya tentang penebusan dosa yang diyakini oleh umat Kristen, terkhususnya anak Batak tadi ya. Kalau dijawab yang mati tersebut adalah manusia, maka percuma ya, karena manusia tidak bisa menebus dosa manusia atau menghapus dosa manusia. Kalau dikatakan Tuhan yang mati di salib, maka itu pun mustahil ya, dan dia sendiri membantah bahwa Tuhan tidak bisa mati. Jadi itulah yang saya katakan tadi, bagaikan makan buah si malakama anak Batak ini untuk menjelaskan kepercayaan, keyakinannya terhadap Yesus yang dianggap sebagai Tuhan ya. Jadi secara logis memang sulit untuk diterima oleh akal pikiran kita yang sehat. Namun begitulah adanya ya, orang itu lebih suka menggunakan hal-hal yang irasional ya, yang tidak logis, yang sulit untuk dijelaskan,
kan itu terbukti dari perdebatan tadi ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada hal-hal positif yang mungkin bisa kita petik hikmahnya, namun yang negatif tentu kita buang jauh-jauh ya, apalagi yang sampai merusak akidah kita sebagai umat Islam. Dan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.